Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Tahiyatan li ahlil jannah. Tahiyatan ala kulli muslimin al-kainat. Insyaallah. Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung lagi tak terbilang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini dengan bertatap muka dan beradu pandang. Salawat seiring salam marilah kita curah limpahkan kepada Pangeran Padang Pasir, Pangeran Revolusi Islam, tak lain dan tak bukan Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Majlis hakim yang arif nan bijaksana serta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa negara Indonesia, yang kemudian menjadikan bangsa Indonesia yang tangguh dan berkarakter seperti singa yang lincah dan gagah perkasa serta sorot mata tajam layaknya api yang menyala-nyala. Namun sayang beribu sayang, sebagian besar warga negara Indonesia saat ini tengah mengalami permasalahan mental yang menyangkut diri mereka sendiri. Seperti misalnya perilaku malas, rendah diri, tidak percaya diri, miskin kemauan, miskin motivasi, sering mengeluh, serta sifat buruk lainnya, yang jika dikerucutkan ke dalam satu persoalan maka bisa ditarik satu simpulan bahwa warga negara Indonesia sedang mengalami permasalahan mental. Bisa dikatakan pada saat ini warga negara Indonesia sedang berada pada fase yang paling buruk sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana tidak, korupsi sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Budaya malu sedikit demi sedikit kian terkikis, kriminalisasi semakin sadis, pergaulan yang bebas dianggap logis, kemudian narkotika yang dijadikan bisnis oleh para kapitalis. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu perlu adanya upaya dari pemerintahan untuk merumuskan kemana masa depan Indonesia diletakkan. Islam telah mengajari kepada para umatnya untuk bagaimana caranya memperbaiki diri, karena yang demikian itu merupakan keharusan baginya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Revolusi Mental Perspektif Al-Quran, yang berlandaskan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi lahu aqibatul
Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. Inna Allaha biduni awwab. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengikutinya secara bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka mengikutinya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat merubahnya. Dan sekali-kali tak ada yang menjaganya bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, Rahimakumullah. dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya bahwasanya siksa atau nikmat Allah diberikan kepada kaumnya tergantung apa yang diperbuat oleh kaum tersebut. Jika sebelumnya kaum tersebut berbuat kebajikan, maka nikmatnya akan turunkan oleh Allah kepada kaum tersebut. Dan jika sebelumnya kaum tersebut berbuat keburukan, maka bersiaplah bahwasanya Allah akan menurunkan siksa kepada kaum tersebut. Tadi dikutip, innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai suatu kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Soekarno pernah berkata dalam pidatonya, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Untaian kata yang indah dan bermakna dari pidato Soekarno tersebut ditujukan khususnya kepada pemuda Indonesia, bagaimana membawa masa depan Republik Indonesia. Karena pemuda merupakan agen perubahan, karena pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan, maka dari itu perubahan ada pada tangan pemuda-pemuda yang sekarang sedang berpendidikan. Jadi bisa dikatakan revolusi mental haruslah bergerak pertama kalinya di golongan pemuda. Karena apa? Kekuatan pemuda masih menjadi kekuatan yang super kuat dari golongan
manusia-manusia yang ada. Anak kecil mungkin tidak bisa, remaja tidak bisa, orang tua sudah tidak bisa karena kehabisan tenaga, maka hanya ada satu harapan untuk menjalankan revolusi mental di Indonesia, yaitu melewati tangan pemuda. Sekian dan terima kasih uraian singkat dari kami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi